Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrea Nazarati, saya dari kelas 10 MIPA 1 akan mempresentasikan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Kerajaan Islam di daerah Nusa Tenggara antara lain Lombok diperkirakan terjadi sejak abad ke-16 yang diperkenalkan Sultan Prapen, putra Sunan Giri. Islam masuk ke Sumbawa kemungkinan datang lewat Sulawesi melalui dakwah para mubalik dari Makassar antara 1540 sampai 1550. Kemudian berkembang pula kerajaan Islam, salah satunya adalah kerajaan Selaparang di Lombok. Kerajaan Islam di Nusa Tenggara Barat dan Timur: Kesultanan Bima, Kesultanan Sumbawa, Kerajaan Adonara, Kerajaan Taliwang, Kerajaan Dompu, Kerajaan Selaparang, dan Kerajaan Lamakera. Kesultanan Lombok dan Sumbawa. Selaparang merupakan pusat kerajaan Islam di Lombok di bawah pemerintahan Prabu Rangkesari. Pada masa itulah Selaparang mengalami zaman keemasan dan memegang hegemoni di seluruh Lombok. Dari Lombok, Islam disebarkan ke Pejanggik, Parwa, Sokong, Bayan, dan tempat-tempat lainnya. Hubungan dengan beberapa negeri dikembangkan terutama dengan Demak. Kerajaan-kerajaan di Sumbawa Barat dapat dimasukkan kepada kekuasaan kerajaan Goa pada 1618. Bima ditaklukkan pada 1633 dan kemudian Selaparang pada 1640. Pada abad ke-17, seluruh kerajaan Islam Lombok berada di bawah pengaruh kekuasaan kerajaan Goa. Hubungan antara kerajaan Goa dan Lombok dipererat dengan cara perkawinan seperti Pemban Selaparang, Pemban Pejanggik, dan Pemban Parwa. Kerajaan-kerajaan di Nusa Tenggara mengalami tekanan dari VOC setelah terjadinya Perjanjian Bonggaya pada 18 November 1667. Pusat kerajaan Lombok dipindahkan ke Sumbawa pada 1673 dengan tujuan untuk dapat mempertahankan kedaulatan kerajaan-kerajaan Islam di pulau tersebut dengan dukungan pengaruh kekuasaan Goa. Sumbawa dipandang lebih strategis daripada pusat pemerintahan di Selaparang mengingat ancaman dan serangan dari VOC terus-menerus terjadi. Kerajaan Bima. Bima merupakan pusat pemerintahan atau kerajaan Islam yang menonjol di Nusa Tenggara dengan nama rajanya yang pertama masuk Islam ialah Rumatama Batawada yang bergelar Sultan Bima I atau Sultan Abdul Kahir. Sejak itu pula terjalin hubungan erat antara kerajaan Bima dengan kerajaan Goa, lebih-lebih sejak perjuangan Sultan Hasanuddin Kandas akibat Perjanjian Bonggaya. Setelah kerajaan Bima terus-menerus melakukan perlawanan terhadap masuknya politik dan monopoli perdagangan VOC, akhirnya juga tunduk di bawah kekuasaannya. Ketika VOC mau memperbaharui perjanjiannya dengan Bima pada 1668, ditolak oleh Raja Bima, Tureli Ngampo. Ketika Tambora merampas kapal VOC pada 1675, maka Raja Tambora, Kalongkong, dan para pembesarnya diharuskan menyerahkan keris-keris pusakanya kepada Holstein. Pada 1691, ketika permaisuri kerajaan Dompu terbunuh, raja kerajaan Bima ditangkap dan diasingkan ke Makassar sampai meninggal dunia di dalam penjara. Di antara kerajaan-kerajaan di Lombok, Sumbawa, Bima, dan kerajaan-kerajaan lainnya sepanjang abad ke-18 masih menunjukkan pemberontakan dan peperangan karena pihak VOC senantiasa memaksakan kehendaknya dan mencampuri pemerintahan kerajaan-kerajaan, bahkan menangkapi dan mengasingkan raja-raja yang melawan. Sebenarnya, jika kita membicarakan sejarah kerajaan Bima pada abad ke-19 dapat diperkaya oleh gambaran rinci dalam syair kerajaan Bima yang menurut telaah filologi Humbert Lloyd diperkirakan sangat mungkin syair tersebut dikarang sebelum 1833 Masehi, sebelum Raja Bicara Abdul Nabi meletakkan jabatannya dan diganti oleh putranya. Pendek kata syair itu dikarang oleh Khatib Lukman barangkali pada 1830 Masehi. Syair itu ditulis dalam huruf Jawi dengan bahasa Melayu. Dalam syair itu diceritakan 4 peristiwa yang terjadi di Bima pada pertengahan abad ke-19, yaitu letusan Gunung Tambora, wafat dan pemakaman Sultan Abdul Hamid pada 19
pada Mei 1819, serangan bajak laut, penobatan Sultan Ismail pada 26 November 1819, Sultan Abdul Hamid dan Wazir Abdul Nabi, pelayaran Sultan Abdul Hamid ke Makassar pada 1792, kontrak Bima pada 26 Mei 1792, pelantikan Raja Bicara Abdul Nabi, serta kedatangan Sultan Ismail, Rainward, dan Haji Zollinger yang mengunjungi Sumbawa dan menemui Sultan. Keruntuhan kerajaan di Nusa Tenggara. Sekalipun Selaparang unggul melawan kekuatan tetangga yaitu Kerajaan Gilgel, namun pada saat bersamaan, suatu kekuatan baru dari bagian barat telah muncul pula. Embrio kekuatan ini telah ada sejak permulaan abad ke-15 dengan datangnya para imigran petani liar dari Karangasem dalam kurung Pulau Bali secara bergelombang dan selanjutnya mendirikan koloni di kawasan kota Mataram sekarang ini. Kekuatan itu kemudian secara berangsur-angsur tumbuh berkembang sehingga menjelma menjadi kerajaan kecil, yaitu Kerajaan Pagutan dan Pagesangan yang berdiri sekitar tahun 1622 Masehi. Kerajaan ini terdiri 5 tahun setelah serangan laut pertama kerajaan kecil dari Bali Utara atau 2 tahun sebelum serangan kedua yang dapat ditumpas oleh pasukan kerajaan Selaparang. Namun bahaya yang dinilai menjadi ancaman utama dan akan tetap muncul secara tiba-tiba adalah kekuatan asing yakni Belanda, yang tentunya sewaktu-waktu dapat melakukan ekspansi militer. Kekuatan dan tetangga dekat diabaikan karena Gilgel yang demikian kuat mampu dipatahkan. Oleh sebab itu, sebelum kerajaan yang berdiri di wilayah kekuasaannya di bagian barat ini berdiri, hanya diantisipasi dengan menempatkan laskar kecil di bawah pimpinan Patilanga Denek Wirabangsa. Pengikutnya kemudian memutuskan untuk meninggalkan Selaparang dan bergabung dengan semua ekspedisi militer Kerajaan Mataram, Karangasem, Bali yang pada saat itu sudah berhasil mendarat di Lombok Barat. Kemudian dengan segala taktiknya, area Banjar Getas menyusun rencana dengan pihak Kerajaan Mataram Karangasem untuk bersama-sama menggempur Kerajaan Selaparang. Pada akhirnya, ekspedisi militer tersebut telah berhasil menaklukkan Kerajaan Selaparang. Kemudian itu terjadi sekitar tahun 1672 Masehi. Sejak itu terjadi Karangasem menjadi penguasa tunggal di Lombok. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Pada peninggalan sejarah yang terpenting adalah istana, masjid kuno, rumah adat, serta makam raja dan penyebar Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peninggalan pada periode Islam kebanyakan berupa istana, Kesultanan Demak, masjid, makam raja dan sultan, serta rumah adat dan sangat dipengaruhi oleh agama Islam. Kondisi peninggalan bersejarah di seluruh Nusa Tenggara Barat banyak mengalami kerusakan baik disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia. Kesimpulannya, Islam masuk sekitar abad ke-16 di daerah Nusa Tenggara. Islam di Lombok diperkenalkan oleh Sultan Perapen Putra Sunan Giri. Kerajaan Selaparang adalah salah satu kerajaan yang pernah ada di Pulau Lombok. Selaparang merupakan pusat kerajaan Islam di Lombok sekarang di bawah pemerintahan Prabu Rangkasari. Kerajaan Bima merupakan kerajaan Islam yang menonjol di Nusa Tenggara. Raja yang pertama masuk Islam ialah Rumata Wadama Bata yang bergelar Sultan Bima I atau Sultan Abdul Qahir. Kerajaan Islam di Nusa Tenggara semakin luntur karena kedatangan Belanda termasuk tekanan dari VOC. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan bentuk apapun yang tidak berkenan di hati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.